Halo teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih caranya membatasi untuk konten terupload? Nah, langsung saja kita ke tutorialnya ya teman-teman. Nanti akan saya praktikkan langsung. Misalkan ini sebagai contoh ya teman-teman. Teman-teman ingin membuat konten short ini misalkan. Nah, oh ya teman-teman, pada video sebelumnya kan saya sarankan teman-teman untuk banyak-banyak mensubscribe channel-channel yang satu tema ya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita itu bisa mengcopy paste konten mereka. Kemudian konten-konten mereka itu kalau bisa dibuat playlist ya teman-teman. Seperti ini nama channel-channel yang sudah saya subscribe yang temanya itu seperti channel saya. Jadi video-video mereka itu saya simpan di playlist seperti ini. Jadi saya itu tidak pernah kehabisan ide. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu kembali ke tutorial ya teman-teman. Misalkan teman-teman ingin membuat konten ini ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat sumbernya. Nah, ini sumbernya kan didapat dari TikTok teman-teman. Kemudian teman-teman itu cari videonya di TikTok, kemudian teman-teman download. Nah, untuk membuat narasi itu sebenarnya cukup mudah. Teman-teman tinggal salin link pada konten tersebut. Misalkan konten ini salin link teman-teman. Nah, pencet bagikan, kemudian pencet salin link. Kemudian teman-teman itu masuk ke Chrome. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman itu masuk situs antiaku.com ya teman-teman. Nah, ini nama situsnya, teman-teman bisa ketik di Chrome ya teman-teman seperti ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman itu cukup ketik situsnya, ini nama situsnya antiaku.com ya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman, ini kan karena sebelumnya saya sudah login menggunakan akun Gmail ya teman-teman. Teman-teman login di sini. Kemudian untuk menggunakannya, teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, teman-teman jangan lupa pilih bahasa Inggris ya teman-teman. Maksudnya pilih bahasa Indonesia ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, teman-teman pilih bahasa Indonesia. Kemudian salin video yang tadi, video yang ini ya teman-teman. Linknya kan tadi sudah disalin. Nah, teman-teman itu tempel di sini. Nah, seperti ini. Kemudian klik transkrip yang warna biru ini. Tunggu prosesnya sampai selesai, nanti narasinya akan muncul. Nah, biasanya ada iklan ya teman-teman, karena situs ini kan gratisan. Nah, iklannya di skip. Nah, ini setelah iklannya selesai, nanti dia akan muncul narasi pada video tersebut. Nah, ini dia narasinya. Kemudian teman-teman copy transkrip ini. Kemudian teman-teman bisa menyimpannya pada catatan. Nah, kalian seperti ini. Nah, ini adalah narasi dari video tersebut. Narasi dari video yang di channel YouTube ini, teman-teman. Di sini ya. Nah, kemudian teman-teman kalau sudah mendapatkan narasi ini, teman-teman jangan langsung merubah narasi ini menjadi audio, kemudian dijadikan konten. Jangan ya teman-teman, nanti otomatis channel teman-teman akan terkena konten yang digunakan ulang. Nah, agar channel teman-teman tidak terkena konten yang digunakan ulang, teman-teman bisa merubah narasi ini menjadi narasi yang berbeda. Jadi teman-teman itu bisa merubah atau memodifikasi narasi ini teman-teman. Nah, caranya itu teman-teman tinggal salin. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman itu buka Chrome. Kemudian teman-teman bisa masuk ke situs ini. Nah, nama situsnya ini ya teman-teman, paraphraser.io. Kemudian narasi tersebut salin dipaste di sini ya teman-teman. Nah, untuk merubahnya, teman-teman tinggal scroll ke bawah, kemudian ini jangan lupa dicentang ya teman-teman. Saya bukan robot, ini dicentang. Kemudian klik yang warna hijau. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, prosesnya sangat singkat ya teman-teman prosesnya. Nah, ini ada tulisan yang warna hijau. Nah, tulisan yang warna hijau ini itu artinya yang sudah dirubah. Nah, kemudian teman-teman bisa salin
yang warna hijau ini ya teman-teman, maksudnya salin yang sudah dirubah ini. Teman-teman klik yang salin ini. Nah, yang kita pakai untuk membuat video itu narasi yang sudah dirubah ini. Jangan pakai yang tadi yang ini, tapi pakai yang sudah dirubah yang ada warna hijaunya. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke catatan, kemudian narasi yang sudah dirubah bisa disimpan pada catatan, kita tempel. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman menggunakan narasi ini kan yang sudah dirubah tadi, channel teman-teman itu akan aman dan tidak akan terkena konten yang digunakan ulang. Nah selanjutnya adalah masuk ke proses pengeditan. Untuk proses pengeditan itu teman-teman bebas mau menggunakan aplikasi editing yang mana saja terserah, tetapi di sini saya mencontohkan menggunakan aplikasi CapCut ya teman-teman. Kita masuk ke CapCut, kemudian kita masukkan video yang tadi. Nah, ini kan video yang tadi ya teman-teman, yang kita dapat dari TikTok teman-teman. Nah, untuk pengeditan teman-teman, alangkah baiknya itu suaranya dibisukan ya teman-teman, agar tidak terkena copyright. Jadi volumenya itu bisa teman-teman perkecil atau bahkan suaranya dihilangin. Kalau suaranya dihilangin itu lebih bagus ya teman-teman, jadi dia tidak ada suaranya. Kemudian masukkan narasi yang tadi yang sudah dirubah tadi. Caranya itu teman-teman klik yang bagian teks, kemudian teman-teman klik yang teks ke audio, kemudian tinggal di paste di sini teman-teman, kita tempel. Nah, ini adalah narasi yang tadi. Kemudian teman-teman bisa memilih voice overnya ya teman-teman. Untuk voice over teman-teman itu bebas mau menggunakan yang mana, jadi sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya coba memakai suara ini ya teman-teman. Untuk suara bebas ya teman-teman, ini sebagai contoh saja. Klik yang bagian centang. Mampu mempertahankan keakuratan gerakannya ketika dia mengenakan seragamnya tanpa membuat kesalahan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian klik berikutnya. Tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman. Nah, video ini sudah ada narasinya. Bahwa dia lebih cepat dari teman-temannya. Mereka mengikuti tes yang sangat sulit dan untuk menyelesaikannya, mereka harus mengenakan. Nah, kemudian teman-teman bisa menyesuaikan durasinya teman-teman. Nah, ini kan durasinya kan kepanjangan teman-teman. Jadi teman-teman bisa teman-teman potong-potong atau videonya bisa perlambat. Ini coba saya sedikit teman-teman. Soalnya ini kan durasinya sudah pas ya teman-teman, tidak sesuai dengan narasinya. Wanita ini harus membuktikan. Nah, kemudian agar videonya lebih menarik, teman-teman itu bisa menggunakan bisa menambahkan background. Kita coba tambahkan background ya teman-teman. Untuk background bebas. Kita coba tambahkan background yang ini ya teman-teman. Kita coba. Nah, ini kan backgroundnya volumenya terlalu besar ya teman-teman, bisa teman-teman perkecil agar tidak mengganggu suara dari narasi tersebut. Misalkan segini. Nah, jadi seperti ini. Mereka harus mengenakan serat hati penuh tanpa membuat kesalahan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa merubah teks narasi tersebut dengan gaya yang berbeda ya teman-teman. Misalkan seperti ini. Nah, atau teman-teman juga bisa menambahkan nama channel teman-teman ya. Jadi terserah mau ditambahkan atau tidak, juga sebenarnya juga gak apa-apa. Nah, jadi hasil jadinya itu seperti ini. Nah, dan untuk mereka harus mengenakan serat hati penuh tanpa membuat kesalahan. Nah, jadi kan kita save ya teman-teman. Setelah di save, teman-teman bisa langsung mengupload di channel teman-teman. Jadi
Seperti itu saja caranya. Cukup simpel ya teman-teman cara membuat untuk konten upload. Jadi buat teman-teman yang kesulitan membuat narasi atau kesulitan menyusun narasi, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Teman-teman bisa mensubscribe channel-channel yang tema dengan channel kita. Kemudian video di channel-channel tersebut bisa kita jadikan playlist. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak pernah kehabisan ide untuk membuat konten. Jadi kita itu bisa mengcopy narasi dari channel-channel mereka untuk dijadikan narasi pada channel kita. Seperti itu teman-teman. Jadi sampai sini saya kira teman-teman cukup paham ya teman-teman caranya membuat narasi untuk konten upload. Nah, jadi itu saja video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.